ibadah, kita akan bersekutu. Adik-adik siapkan, adik-adik duduk yang manis, adik-adik diam di rumah, dengarkan firman Tuhan, adik-adik memuji memuliakan Tuhan dengan semangat, dengan sungguh-sungguh. Kakak yakin kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita angkat pujian seperti Bapa sayang anak. Haleluya, terima kasih Tuhan. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padaku, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan yang terbaik bagiku. Kita angkat pujian ini dari awal. Bapa besar sungguh kasih setiamu, Bapa besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa ajarku, Bapa ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau beri
hari depan. Hari depan indah kau beri, rancangan yang terbaik bagiku. Hari depan, hari depan indah kau beri, rancangan yang terbaik bagiku. Adik-adik tundukkan kepala. Adik-adik kita mau berdoa. Adik-adik fokus. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau sangat menyayangi kami sebagai anak-anak sekolah minggu Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, kami sebentar akan memulaikan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami tidak mau ketinggalan berkat Tuhan, tapi kami mau menerima berkat-Mu dengan baik. Urapi kami, lindungi kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami boleh beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terpujilah nama Tuhan. Kami siap memuji memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, kita akan kembali memuji Tuhan. Adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersorak-sorai, kita akan bergerak bersama. Oke, puji Tuhan. Kita angkat pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya ya ya, ku jawab ya ya ya, ku jawab ya ya ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya ya ya, ku jawab ya, ku jawab ya ya ya, ku jawab ya ya ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya ya ya. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik sudah memuji Tuhan, sudah memuliakan nama Tuhan. Adik-adik saat ini akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Adik-adik duduk diam, adik-adik dengar firman Tuhan. Biar adik-adik diberkati oleh Tuhan. Puji
Puji Tuhan, saat ini kita angkat pujian kasih yang sempurna telah terima dari kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layak untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku minta, kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oke, adik-adik, saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan di siang hari ini. Kami boleh datang kepada Tuhan, kami boleh beribadah kepada Tuhan, dan sebentar Tuhan, kami anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu, dimanapun kami berada, saat siang hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, suci kuduskan kami, layakkan kami, supaya firman yang kami dengar pada siang hari ini tidak berlalu dengan sia-sia, dan kami boleh menjalankannya di setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami tidak biarkan, kami tidak izinkan iblis untuk merenggut firman-Mu, untuk merampas firman-Mu, tapi biarlah Roh Kudus terus menjaga firman-Mu dalam hati kami. Berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan adik-adik, bagaimana kabarnya kalian semua? Nah, pada saat kesempatan hari ini, adik-adik tadi sudah memuji Tuhan, sudah memuliakan nama Tuhan, dan saat ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan ya. Nah, ayat pokok kita, ya, tema kita pada saat ini yaitu segala perbuatan daging ya. Judul firman Tuhannya tentang percabulan dan kecemaran ya. Adik-adik buka di dalam Galatia pasal yang kelima ya, ayo ambil Alkitabnya ya. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-19. Nah adik-adik kakak mau kasih tahu bahwa untuk mulai saat ini dan beberapa minggu ke depan adik-adik akan belajar ya dari guru-guru sekolah minggu, dari kakak-kakaknya akan menyampaikan firman Tuhan tentang perbuatan daging ya. Ada dalam Galatia pasal yang kelima ya, ayat 19 ini. Nah adik-adik sudah beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar tentang buah-buah roh ya. Bagaimana itu yang harus kita lakukan, ada kasih, sukacita dan lain-lainnya ya. Saat ini kita akan belajar tentang perbuatan daging ya, perbuatan dalam diri kita yang harus kita lawan ya. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-19 sampai 21. Kakak mau bacakan untuk kita semua, adik-adik ambil Alkitabnya ya. Galatia pasal yang kelima ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, ayat yang ke-20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, ayat yang ke-21, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini perbuatan daging adik-adik ya. Ya seperti ayat yang kakak bacakan tadi dari ayat 19 sampai 21, segala perbuatan daging. Nah namun saat ini kakak hanya akan membahas dua ya. Nah nanti kakak-kakak yang lainnya akan membahas juga minggu depannya yang lainnya ya. Perbuatan daging yang mau kakak bahas untuk saat ini yaitu percabulan dan kecemaran ya. Apa pentingnya ini untuk kita semua sebagai anak-anak Tuhan, apalagi adik-adik masih anak sekolah minggu ya. Penting gak sih ini ya? Nah mari kita akan belajar sama-sama saat ini tentang percabulan dan kecemaran. Yang pertama ya, tentang percabulan ya. Apa itu percabulan ya, kita akan belajar saat ini ya. Nah percabulan bukan hanya kita menilai orang lain dulu adik-adik. Bukan hanya kita, wah dia berbuat cabul, dia nakal, dia buat berzina. Bukan. Tapi kita terlebih harus menilai diri kita. Kita harus memperhatikan diri kita dulu. Baru kita bisa menilai orang lain. Ya. Apakah diri kita sudah benar? Ya, mungkin secara fisik ya kita tidak melakukan percabulan itu. Adik-adik tidak melakukan hal-hal yang berzina. Tapi dari adik-adik melihat saja itu sudah dikatakan sebagai perzinahan. Itu sudah dikatakan sebagai percabulan. Nah, bayangkan adik-adik baru lihat aja itu sudah berdosa. Bagaimana kalau melakukannya? Itu jatuh jauh dalam. Ya. Nah, kata percabulan, ya, kata cabul mungkin adik-adik pernah ada belajar di sekolah ya, percabulan dan kecemaran. Ya, percabulan kata dasarnya adalah cabul. Cabul itu berhubungan dengan tindakan pornografi atau seks. Nah, pornografi atau seks ini hanya dilakukan kepada orang-orang yang sudah berumah tangga, sudah berkeluarga, sudah menikah. Ya, batasannya sudah menikah baru boleh melakukan seks. Percabulan. Ya, percabulan ini banyak hal adik-adik ya. Ada pornografi yaitu ada perzinahan ya. Ada pelacuran, dan ada juga seks bebas. Ya. Yang kakak tadi bilang seks bebas. Banyak yang mungkin adik-adik pernah melihat di media sosial atau pernah mendengar dari teman-teman sendiri ya. Dari teman-teman kakak banyak yang sudah seperti itu ya. Mereka ya bertindak seks bebas lalu hamil ya di luar pernikahan. Dan mau tidak mau hasilnya mereka harus menikah. Ya, itu tidak boleh kita lakukan, tidak boleh dilakukan terutama kepada adik-adik semua. Ini hanya sekedar pengetahuan
pada kita semua. Ya, dan jangan dilakukan. Adik-adik, kakak percaya adik-adik pasti akan bertumbuh lebih dewasa dan pemikiran adik-adik akan lebih baik lagi. Dan adik-adik akan bisa menentukan mana yang baik dan mana yang benar, mana yang salah, ya. Nah, dalam 1 Korintus ya, pasal yang ke-6, sini juga dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai ke-10. Kakak mau bacakan 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 10 ya. Sebab dalam hukum Musa ada tertulis ya, 1 Korintus 6, sorry adik-adik, 1 Korintus 6 ayat yang ke-9 ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat ya. Orang cabul, hal yang pertama dikatakan, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bayangin tuh adik-adik ya, seperti yang tadi Galatia yang kita ayat pokok kita tadi ya, bahwa barang siapa yang melakukan hal yang demikian tidak dapat mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tuh firman Tuhan sudah berkali-kali menegaskan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah ya. Itu semua adalah perbuatan yang sesat adik-adik ya, sesat. Janganlah sesat, orang cabul, hal yang pertama dikatakan, orang cabul, jangan sesat. Ini adalah perbuatan yang sesat adik-adik ya. Nah, di dalam Galatia pasal yang ke-5 tadi ayat pokok kita itu dikatakan adalah perbuatan daging. Yang tadi perbuatan yang sesat, yang ini adalah perbuatan daging. Itu hampir sama adik-adik ya. Nah, Tuhan tidak mau kita hidup dalam perbuatan yang sesat atau perbuatan daging ya. Berbicara tentang pornografi atau ya percabulan dan perzinahan dan lain-lain ya. Nah, di luar negeri sana adik-adik, setelah kakak pelajari bahwa di luar negeri sana ternyata tentang pornografi dan seks bebas ataupun apapun itu, hal-hal yang perzinahan itu dilakukan dengan bebas ya, dilakukan dengan bebas di mana saja, kapan saja ya. Ada juga di majalah-majalah pornografi ya, majalah-majalah dewasa ya, film-film ya, di televisi, bahkan khususnya di internet, di sosial media ya. Kakak percaya kita semua pasti tahu apa itu sosial media ya, tentang internet. Adik-adik pasti bisa men-searching ya untuk melihat di Google ya. Nah, kakak tahu pasti adik-adik semua bisa menggunakan internet itu. Nah, yang pesan kakak, adik-adik harus hati-hati ya, karena mungkin adik-adik pernah nonton YouTube ada iklan ya, atau melihat hal-hal yang lain, buka Facebook, buka Instagram, atau buka WhatsApp, atau yang lain-lain, Twitter ya, ada iklan-iklan yang mungkin secara kita lihat, waduh, ini nggak bagus, ini nggak benar ya. Meskipun dalam pemerintah ya sudah berusaha dan berupaya untuk mencegah iklan-iklan yang berbahaya ya, yang tidak layak untuk dilihat oleh anak-anak, tapi justru ya, betapa canggihnya teknologi saat ini ya, banyak orang yang terus berusaha untuk bisa menyisipkan iklan-iklan yang tidak baik ya, yang tidak benar ya. Itu adalah alat-alat yang iblis pakai untuk bisa menyesatkan kita adik-adik ya, untuk bisa mempengaruhi kehidupan kita semua. Nah, seperti yang kakak tadi bilang, melihat saja kita sudah berdosa, kita sudah salah. Bagaimana kalau kita melakukannya? Itu lebih salah lagi ya. Sekarang yang terpenting bagaimana adik-adik bisa lebih berhati-hati ya, pesan kakak, hati-hati ya. Kalau adik-adik mau buka apapun, lebih baik minta bantuan orang tua ya. Pesan juga kepada orang-orang tua ya, untuk lebih berhati-hati kepada anak-anaknya ya. Apalagi anak-anak kan pengennya pasti nonton YouTube kah atau buka apapun, apalagi sekarang TikTok ya, itu lebih berhati-hati juga ya. Banyak hal-hal yang di situ yang bisa disampaikan, yang hal yang buruk ya, yang iblis pakai ya adik-adik. Oke. Nah, dalam tokoh-tokoh Alkitab juga ada hal-hal yang berzina. Bukan berarti di semua tokoh-tokoh Alkitab ya, orang-orang yang dekat dengan Tuhan itu ya, tidak semua lahir dari kebenaran. Pasti mereka punya latar belakang
hidup yang berdosa. Nah, dalam hidup yang berdosa ini mereka dipulihkan, lalu mereka dekat dengan Tuhan. Ya, ada contohnya. Ya, kita akan belajar sama-sama. Yang pertama, contoh dalam Alkitab, ya tokoh dalam Alkitab, ya yang tidak mungkin adik-adik tidak pernah menyangka. Siapa dia yang pertama? Yaitu Daud. Ya, Daud dan Batsheba. Ya, dalam 2 Samuel pasal yang ke-11, ya adik-adik buka ya. Kakak sekarang akan mengajak kita semua untuk banyak buka Alkitab. Ya, 2 Samuel pasal yang ke-11. Ya, di sini ayat yang pertama sampai 27 kakak tidak akan bacakan semua, tapi adik-adik lihat ya. 2 Samuel pasal 11 ayat yang pertama sampai 27 ini tentang Daud dan Batsheba. Ya. Nah, dalam ayat kakak akan bacakan hanya di ayat 4 sampai yang kelima. Ya, ayat 4 sampai 5. Adik-adik perhatikan. 2 Samuel pasal 11 ayat 4 sampai yang kelima. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia, ya perempuan itu, yaitu Batsheba itu ya adik-adik ya. Lalu Daud menyuruh orang mengambil Batsheba, perempuan itu, datang kepadanya. Lalu Daud tidur dengan dia. Tuh bayangin adik-adik. Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Tuh. Berarti Batsheba waktu sebelum itu dia sudah najis ya. Membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Ayat yang kelima. Lalu mengandunglah perempuan itu. Ya. Batsheba mengandung, hamil akibat dia tidur dengan Daud ya. Dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian aku mengandung ya. Ini ya, siapa sangka Daud adalah tokoh yang sangat dekat dengan Tuhan, tokoh yang sangat dipakai oleh Tuhan. Daud menulis kitab Mazmur banyak ya. Tapi Daud punya latar belakang, dia berzina dengan Batsheba. Dia melakukan percabulan, dia melakukan perzinahan. Ya, kita tahu bahwa Daud itu sangat dekat dengan Tuhan, tapi kenapa? Ya, Daud tidak bisa menguasai dirinya, ya, karena hawa nafsu adik-adik. Ya, keinginan daging, perbuatan daging, ini perbuatan daging. Ya, itu Daud. Kita bisa belajar dari Daud bagaimana Daud itu gagal untuk mengendalikan hawa nafsunya ya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa menahan diri. Seperti kita sudah belajar beberapa minggu lalu tentang buah roh, yaitu penguasaan diri ya. Kita harus bisa lebih menguasai diri kita dari segala perbuatan-perbuatan jahat ya. Yang kedua, tadi yang pertama siapa? Daud. Jangan lupa deh, Daud dan Batsheba. Yang kedua yaitu Simson. Ya, adik-adik tahu Simson kan? Yang kuat, yang perkasa itu. Ya, yang berambut panjang. Yang kekuatannya itu dari rambutnya. Ya, kita kisah Simson ini ada dalam Hakim-Hakim. Ya, adik-adik buka Alkitabnya, Hakim-Hakim pasal 16. Hakim-Hakim pasal 16. Ya, ayat 4 sampai 22. Ya, ini tentang Simson dan Delila ya, Delila. Ya. Nah, Delila ini adalah seorang gadis dari Filistin, dari negeri Filistin ya. Nah, pertemuan Simson dengan Delila ini membuat Simson itu jatuh ke dalam dosa percabulan, ya, dosa perzinahan. Ya. Apa buktinya ya? Kita buka di ayat yang ke-19. Kita lihat ayat yang ke-19 ya. Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-19. Kita bacakan. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Nih adik-adik garis bawahi. Tidur di pangkuannya. Simson tidur di pangkuannya Delila ya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Ini adik-adik lihat. Simson berawal dia tidak bisa menahan dirinya, dia mudah terbujuk, dia gampang dibujuk oleh Delila. Sehingga dia tidur di pangkuannya Delila. Dan akibatnya bahwa Simson ya, orang Filistin itu menangkap dia, ya Simson menangkap ya, Delila menangkap Simson dan mencungkil kedua matanya. Tuh, akibatnya ini adik-adik. Sudah dia jatuh ke dalam dosa berzina
Ya, dia tidur di pangkuan Delila, lalu matanya dicungkil. Dan habis itu Simpson, ya, di ayat yang ke-21, di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling, sampai dimasukkan penjara. Adik-adik bayangin, udah matanya dicungkil terus dimasukkan penjara. Bayangin tuh adik-adik ya. Ini 2 tokoh dalam Alkitab, Daud dan Simpson. Nah, kita bisa belajar dari mereka betapa pentingnya kita bisa untuk menjaga diri, menguasai diri. Penguasaan diri itu penting ya adik-adik ya. Oke, puji Tuhan. Nah, saat ini begitu banyak dalam hal-hal dunia, ya, dalam kehidupan kita yang seperti kakak tadi katakan, percabulan itu banyak terjadi. Mungkin ada pernah nonton di TV, seorang ayah mencabuli anaknya, atau seorang ibu mencabuli anaknya, atau seorang anak mencabuli adiknya, kakaknya, dan lain-lain, keluarganya. Banyak di TV, ya, di sosial media, di internet, dan lain-lain. Ya. Iblis pakai itu semua untuk menghancurkan kehidupan kita, seperti kakak tadi bilang. Jangan lupakan itu. Ya, iblis bisa pakai cara apa saja untuk menghancurkan kita. Yang terpenting bagaimana diri kita bisa menahan diri. Ya, penguasaan diri itu penting. Ya, dari segala hawa nafsu, dari segala godaan-godaan iblis. Ya. Kita harus bisa menjaga diri kita, ya, karena tubuh kita ini adalah Roh Kudus, baitnya Roh Kudus, baitnya Allah, tempat di mana Allah itu berdiam dalam hati kita, dalam tubuh kita ini. Ya. Bagaimana ya kita bisa menjaga diri kita itu penting, penguasaan diri. Bagaimana kita menjaga diri artinya kita bisa menjaga bait Allah itu adik-adik. Kita bisa menjaga tempatnya Roh Kudus, tempatnya Tuhan berdiam dalam hati kita. Oke? Ya, adik-adik harus berhati-hati. Sekalipun kita rajin beribadah, melayani, bukan berarti kita itu kebal dari dosa. Ya, adik-adik sudah rajin, Kak, aku sudah rajin beribadah, aku tiap minggu datang ibadah kok, terus aku tiap hari, setiap pagi, malam aku selalu berdoa. Ya, bukan berarti ketika adik-adik melakukan itu semua, adik-adik kebal dari dosa. Justru ketika adik-adik melakukan itu, dosa itu akan semakin mengejar adik-adik. Ya. Selangkah saja adik-adik salah langkah, adik-adik akan jatuh ke dalam dosa. Hanya 1 langkah. Ya. Adik-adik mau menentukan langkah adik-adik kemana? Ya. Mau taat dengan Tuhan atau justru jatuh ke dalam dosa? Ini hanya 1 langkah. Jadi jangan pernah bermain-main, jangan pernah coba-coba Mungkin karena ada teman-teman adik-adik yang menawarkan, jangan mau. Ya. Adik-adik harus bisa menahan diri, adik-adik harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, adik-adik harus tahu itu. Oke? Nah, percabulan sudah kita pelajari. Ya, yang kedua, apa tadi? Kecemaran. Ya, tadi pertama percabulan, perbuatan zina, pornografi, dan lain-lain. Ya. Yang kedua, kecemaran. Ya, kecemaran itu berasal dari kata cemar. Mungkin adik-adik pernah belajar ya, kakak juga dulu pernah belajar. Kecemaran itu berarti berasal dari kata cemar, ya, yang berarti kotor atau najis. Ya, adik-adik pernah belajar pencemaran udara, pencemaran air laut, pencemaran sungai. Ya. Nah, dalam lingkungan hidup, supaya kita tidak cemar, supaya tidak kotor, berarti kita harus menjaga diri kita, menjaga lingkungan kita supaya bersih, agar tidak tercemar. Ya, seperti contoh pencemaran polusi udara. Ya, pencemaran udara yaitu polusi udara, asap kendaraan, asap pabrik. Ya. Nah, kebakaran hutan. Terus di air bagaimana? Ya, pembuangan limbah, sampah pabrik itu ke sungai, itu bisa mencemari lingkungan. Ya, bisa merusak kesehatan orang. Ya, dari limbahnya itu bisa membuat kerugian bagi banyak orang, mungkin akan banjir dan lain-lain. Itu dalam kehidupan lingkungan kita, dalam kehidupan sehari-hari yang kita jalani di dunia ini. Nah, bagaimana dengan kerohanian kita, dengan iman kita, dengan diri kita? Ya, kita harus bisa menjaga diri kita, bisa menjaga kerohanian kita, iman kita, agar tidak tercemar
Tercemar dari apa? Bukan dari polusi, bukan dari sampah atau apa, bukan. Tapi menghindari tercemar dari segala perbuatan dosa. Nah, ini bedanya. Ya, pencemaran dari segala perbuatan dosa. Ya. Ini adalah pekerjaan iblis, adik-adik, ya, yang membujuk kita, yang mulai dari kita coba-coba. Coba-coba dulu Penasaran bagaimana sih? Apa sih itu berbuat dosa? Apa sih itu melakukan percabulan, perzinahan? Bagaimana sih? Nggak apa-apa kok, aku cuma lihat, aku belum berbuat. Itu nggak apa-apa kok. Tidak, itu salah, adik-adik. Ya. Jangan pernah berani mencoba-coba, karena ketika adik-adik sudah berani mencoba-coba, lama-kelamaan adik-adik akan timbul keberanian. Ya. Nah, dari keberanian itu akan menghasilkan dosa yang lebih besar. Jangan coba-coba, sedikit pun jangan coba-coba. Mungkin ada teman-teman yang menawarkan, ayo ini yuk, jangan. Ya, sedikit pun jangan coba-coba ya adik-adik. Tugas kita jangan biarkan iblis untuk mengganggu kehidupan kita, karena itu berbahaya. Kalau kita beri kesempatan sedikit saja kepada iblis, hidup kita akan berlipat-lipat kali ganda akan iblis bawa terus menikmati apa yang dia sediakan. Berbagai perbuatan daging yang kita akan pelajari tadi, yang kita kakak tadi bilang ya. Kita harus punya tekad dan pikiran yang kuat ya. Adik-adik harus tetap semangat, adik-adik harus kuat ya. Adik-adik harus bisa memikirkan pikiran yang baik ya. Harus bisa membedakan yang mana yang jahat, mana yang baik, yang mana yang harus adik-adik lakukan, mana yang harus adik-adik tidak lakukan. Adik-adik harus bisa menilai itu, oke? Ya. Yang harus kita lakukan adalah kita taat kepada Tuhan, kita cinta kepada Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang baik bagi Tuhan. Tidak melakukan segala perbuatan dosa, tidak melakukan percabulan, kecemaran dan lain-lain. Ya. Iblis cuma mau kita hidup di dalam dosa. Ya, ini yang iblis mau dalam hidup kita. Kita hanya hidup di dalam dosa. Ya, bayangin adik-adik, bagaimana kalau adik-adik terus hidup di dalam dosa. Itu akan menyakiti hati Tuhan. Yaitu Tuhan gak mau seperti itu ya. Kita buka ayat kita lagi, 1 Tesalonika 4 ya. 1 Tesalonika pasal yang keempat ya, adik-adik buka kitabnya. 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang pertama. Ya, kakak bacakan 1 Tesalonika 4 ayat yang pertama. Nasihat supaya hidup kudus ya. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Berkenan kepada Allah ya. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Ini pentingnya adik-adik. Adik-adik sudah menuruti, tapi firman Tuhan bilang, baiklah kamu melakukannya lebih sungguh-sungguh, lebih giat lagi. Ya. Nah, ayat yang ketiga, ya. Karena inilah kehendak Allah. Ini kehendak Allah. Ya. Pengudusan hidup yang kudus. Ya. Yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Menjauhi percabulan, menjauhi segala perbuatan daging, kecemaran, hawa nafsu dan lain-lain. Dijauhi. Ya. Kata pengudusan, ya, kudus itu berarti tidak bercacat, tidak bercela, ya, layak di hadapan Tuhan, tidak kotor, tidak najis, bersih, ya, itu kudus adik-adik ya. Tuhan mau supaya hidup kita seperti itu, ya. Ayat yang keempat, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Ayat yang kelima, bukan di dalam keinginan hawa nafsu. Tuh, bukan di dalam keinginan hawa nafsu. Ya, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya, ini adik-adik. Ayat yang ketujuh, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar,
melainkan apa yang kudus. Jadi Tuhan panggil kita, Tuhan peringatkan kita, Tuhan peringatkan adik-adik semua, Tuhan panggil adik-adik semua untuk melakukan hal-hal yang kudus. Ya, bukan apa yang cemar, ya firman Tuhan bilang, tapi apa yang kudus, yang bersih, yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Ya, satu ayat lagi kita buka dalam Efesus pasal yang kelima. Ya, kakak senang adik-adik mau terus baca firman Tuhan ya. Efesus pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai yang kelima, kakak bacakan dengan cepat. Adik-adik perhatikan ya. Judulnya adalah hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, ayat yang kedua. Dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ayat yang ketiga. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Ayat yang keempat. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Ayat yang kelima. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. 3 kali sudah ya, tidak mendapat bagian, dan masih banyak lagi ya. Ayat yang ketiga. Tetapi percabulan, tuh percabulan lagi ya, percabulan dan rupa-rupa kecemaran ya, atau keserakahan disebut saja pun jangan ya, seperti kakak tadi bilang, disebut, dilihat aja jangan ya. Penting adik-adik, disebut saja jangan, artinya ini penting banget ya. Bagaimana melihat, disebut aja jangan ya, apalagi kita melakukannya ya. Ayat yang kelima ya. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah ya. Tidak mendapat bagian kalau orang-orang seperti ini ya, hidupnya cemar ya, hidupnya sundal atau orang-orang serakah, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah ya. Ada satu pesan firman Tuhan ya, kakak mau kita baca sama-sama firman Tuhan ini ya, di ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, kakak mau adik-adik ambil Alkitabnya, buka Alkitabnya, adik-adik baca, kakak juga baca, adik-adik baca. Jangan adik-adik cuma hanya melihat dan mendengar, tapi adik-adik mengucapkan itu dari dalam hati adik-adik. Oke? Efesus pasal 5 ayat yang pertama sampai yang kedua. 1, 2, 3. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ini pesan firman Tuhan bagi kita ya, bukan hanya adik-adik tapi kepada kakak juga dan kepada guru-guru yang lain dan kepada semuanya ya. Hidup sebagai anak-anak terang, penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Adik-adik sangat dikasihi, kita semua sangat dikasihi oleh Tuhan ya. Jauhi pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang negatif, hal-hal yang mungkin akan menjatuhkan diri adik-adik, percabulan, kecemaran dan lain-lain. Beberapa minggu depan adik-adik akan pelajari, dan adik-adik pesan tangkap itu baik-baik dan simpan dan lakukan ya, supaya hidup adik-adik kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, ini pesan firman Tuhan yang boleh kakak sampaikan di siang hari ini. Tetap semangat untuk kita semua, tetap jaga kesehatan ya adik-adik di situasi saat ini ya. Adik-adik terus berdoa supaya kita boleh sama-sama berkumpul kembali dengan teman-teman yang lain. Pasti banyak juga yang sudah rindu untuk bisa boleh bertemu dengan yang lainnya. Puji Tuhan adik-adik, ini firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus terus memberikan kepada kita hikmat, dan adik-adik terus boleh disertai dan diberkati oleh Tuhan. Kita akan tundukkan kepala, kita akan akhiri ibadah kita di siang hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar.
di siang hari ini kiranya boleh kami diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Sebagai anak-anak Tuhan, kami mau harus hidup kudus dan tidak bercela di hadapan Tuhan, dan kami mau terus taat dan setia kepada Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, adik-adikmu, anak-anak sekolah minggu, dalam tumbuh kembang kami, dalam segala aktivitas kami boleh terus diberkati Tuhan. Dan Tuhan, biarlah Tuhan terus bekerja dalam hidup kami izinkan seluas-luasnya Tuhan bekerja dalam hati kami, dan firman-Mu boleh terus tertanam dalam hati kami. Berkati kedua orang tua kami ya Tuhan, kiranya mereka juga boleh diberkati Tuhan, diberikan selalu kesehatan, kekuatan. Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka, keluarga kami, orang tua kami, adik-adik kakak kami, rekan-rekan saudara-saudara kami, kakek nenek kami Tuhan. Mari berkati mereka semua, sebagaimana Tuhan juga sudah menjaga dan memberkati kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan berkati kami dan Tuhan pertemukan kami kembali minggu depan, dan kami akan menikmati kembali berkat firman-Mu dalam minggu-minggu yang akan datang ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini menjadi doa dan ucapan syukur kami. Kami sungguh bersuka cita dan bersemangat untuk kami boleh menjalani kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Puji Tuhan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua, tetap semangat dan jaga kesehatan.